Adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, ketemu lagi nih sama Mbak Devi dan Mbak Eba di ibadah sekolah Minggu tanggal 27 Maret 2022. Wah, gimana nih? Mbak Eba udah siap belum mau menyambut Tuhan Yesus? Udah dong, pastinya adik-adik juga udah pada siap kan? Kalau Mbak Devi gimana? Udah siap dong. Kalau adik-adik di rumah udah siap, Mbak Devi dan Mbak Eba mau ajak adik-adik di rumah untuk menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, ku ucap terima kasih. Engkau memelihara aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah dalam cintanya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Bapak, ku ucap terima kasih. Engkau memelihara aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah dalam cintanya. Boleh duduk adik-adik. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita hari ini, kita mau berdoa dulu. Ambil sikap berdoa yang baik ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena atas berkat-Mu kami anak-anak-Mu dapat bersekolah minggu lagi. Tuhan, berkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan pujian lagi, Mbak Eba punya pertanyaan buat adik-adik di rumah dan Mbak Devi. Apa tuh Mbak? Biasanya kalau kita menyanyi itu buat siapa sih? Untuk Tuhan Yesus dong. Betul banget, untuk Tuhan Yesus. Berarti kalau kita menyanyi buat Tuhan Yesus, menyanyinya harus penuh hati Mbak Devi. Iya dong, kalau kita bernyanyi untuk Tuhan Yesus itu kita harus bernyanyi dengan sepenuh hati. Untuk itu Mbak Devi dan Mbak Eba mau ajak adik-adik di rumah untuk menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi Raja segala raja. Dialah raja, dialah raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh dialah raja. Selanjutnya kita mau mengumpulkan persembahan. Untuk lagu persembahannya Aku Bawa dan Berikan.
Dan jangan lupa persembahannya dititipin ke mama atau papanya. Kita pujikan 2 kali ya. Kita mau ambil sikap berdoa. Gimana sikap berdoanya? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami akan mengumpulkan persembahan Tuhan Yesus, kiranya persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukan aktivitas, kita angkat satu pujian lagi ya Mbak Devi? Iya dong. Lagunya Firman Tuhan Ku Dengar. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bapak pada hari ini. Setelah tadi kalian bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, hari ini kami akan kembali mempelajari firman-Mu. Mampukan kami dan bukalah hati pikiran kami, sehingga dapat menerima dan memahami firman-Mu dengan sepenuh hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Cerita firman Tuhan pada hari ini itu diambil dari Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 8 yang bertema persembahan yang berharga. Anak-anak, Bapak akan bertanya kepada kalian, pernahkah kalian melihat seorang pengemis yang ada di pinggir jalan? Nah, Bapak mempunyai ilustrasi sedikit. Ada 2 orang kakak beradik yang sedang berjalan-jalan di taman. Mereka melihat seorang pengemis yang sudah tua. Si kakak berkata, "Dik, kasihan ya pengemis tua itu." Namun adiknya hanya diam saja. Kemudian adiknya tanpa banyak berbicara mengambil uang yang ada di dalam sakunya dan memberikan uangnya itu kepada bapak pengemis tadi. Nah, kalau menurut kalian, mana yang lebih mengasihi? Si kakak ataukah si adik? Berbicara soal kasih ini, Bapak akan menyampaikan sebuah cerita berdasarkan firman Tuhan tentang seseorang yang sangat mengasihi sampai memberikan barang yang sangat ia kasihi. Berikut ceritanya.
Waktu 6 hari sebelum Paskah, Tuhan Yesus sampai di sebuah tempat yang bernama Betania. Setelah sampai di rumah Lazarus, dia dijamu oleh Lazarus dalam sebuah perjamuan. Waktu Tuhan Yesus sedang makan, datanglah Maria membawa 1 botol kecil minyak narwastu dan meminyaki kaki Tuhan Yesus, dan kemudian menyekanya dengan rambutnya. Langsung harum seluruh ruangan itu tercium, dan pada saat Maria mengurapi kaki Tuhan Yesus, Yudas Iskariot berkata, "Mengapa minyak itu tidak dijual saja dengan harga 300 dinar?" Yudas berkata seperti itu karena dia tahu harga minyak itu sangat mahal dan ingin mencari untung saat dia menjual minyak tersebut. Namun, maksud jahat dari Yudas ini diketahui oleh Tuhan Yesus. Dan tentunya juga Tuhan tahu kalau Maria itu sangat mengasihi Tuhan. Maria tidak banyak berkata-kata, tapi tindakan Maria dengan memberikan minyaknya yang mahal menunjukkan jika Maria sangat mengasihi Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, Bapak akan menjelaskan apa itu minyak narwastu. Minyak narwastu itu adalah sejenis bau-bauan yang terbuat dari akar serai wangi dan biasanya digunakan sebagai minyak wangi saat perempuan Yahudi menikah. Selain sangat wangi, minyak ini juga sangat mahal. Harganya 300 dinar sebotol kecil itu. Dinar adalah mata uang orang Yahudi, di mana 1 dinar itu adalah gaji seorang yang bekerja selama 1 hari. Berarti kalau harganya 300 dinar, berarti membutuhkan 300 hari untuk bekerja. Nah, kalau kita hitung-hitung berdasarkan upah di Indonesia, 1 hari misalnya seorang tukang 70.000 rupiah dibayar, maka kalau kita kalikan harga dari 1 botol kecil minyak narwastu itu adalah harganya sekitar 210 juta. Wah, sangat mahal sekali. Nah, perbuatan Maria ini sangat membuat Tuhan senang. Maria mengasihi Tuhan itu dapat terlihat dari tindakan Maria memberikan dengan tulus apa yang dimilikinya. 3 hal yang dilakukan oleh Maria dalam cerita ini, yaitu yang pertama, Maria memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus karena kasihnya, yaitu dengan memberikan miliknya satu-satunya, yaitu minyak narwastu tadi, karena kasihnya kepada Tuhan Yesus. Kemudian yang dilakukan Maria kedua adalah Maria tahu kesusahan Tuhan Yesus dan ingin menghiburnya. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus itu mengalami beberapa penolakan dan ancaman pembunuhan di luar karena banyak orang yang tidak suka. Dan makanya Maria itu ingin menghiburnya. Kemudian yang ketiga, Maria ingin membalas kasih dan kebaikan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus telah membangkitkan saudaranya, yaitu Lazarus, dari kematian. Nah, bagaimana dengan kita? Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Yang kita lakukan adalah membalas kasih Tuhan Yesus dengan perbuatan baik, yaitu 1. Mengasihi keluarga, ayah, ibu, kakak, adik, dan seluruh keluarga itu saling mengasihi dan hidup rukun. Kemudian yang kedua itu mengasihi teman, baik itu teman bermain, teman sekolah, ataupun teman les dan teman yang lainnya. Itu kita jangan berkelahi dengan teman kita. Kemudian yang ketiga, bersyukur atas berkat rahmat Tuhan, yaitu adanya keluarga yang bahagia, kemudian pendidikan yang baik,
kemudian kesehatan dan berkat-berkat Tuhan yang lainnya yang dialami oleh anak-anak. Kemudian saling memaafkan dan mengampuni. Kemudian yang kelima itu adalah taat perintah Tuhan dengan berdoa, membaca Alkitab, memuji nama Tuhan, dan rajin sekolah minggu. Dan yang terakhir adalah taat perintah orang tua dan guru. Nah, dari cerita ini Bapak berpesan agar anak-anak sebagai anak Tuhan dapat menunjukkan kasih dan persembahan yang baik bagi Tuhan Yesus, lebih baik lagi dan disertai dengan tindakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan pada hari ini. Kiranya apa yang Bapak sampaikan bisa anak-anak pelihara dalam hati dan bisa dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mari kita tutup cerita firman Tuhan pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, hari ini kami belajar dari Maria, yaitu untuk membalas kasih Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik dan berharga yang Dia miliki. Berkati kami dan mampukan kami agar dapat melakukan seperti apa yang telah Maria lakukan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Nah, setelah ini nanti ada kegiatan aktivitas, tetap semangat untuk mengikutinya. Tetap jaga kesehatan dan selamat pagi. Shalom. Shalom adik-adik, senang sekali tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, persembahan yang berharga. Kita belajar dari Maria, dia berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik dari apa yang dia miliki. Nah, saat ini kita akan melakukan aktivitas bersama-sama. Ya, ada dua pilihan yang bisa adik lakukan bersama, berupa video ataupun berupa foto. Apa itu Ibu Nita? Nah, kali ini adik-adik Ibu Nita mau ajak untuk kalian mengingat kembali, apa sih kelebihan kalian? Apa sih kemampuan kalian? Apa sih talenta yang sudah Tuhan berikan ya? Coba Ibu Nita mau tanya, siapa di antara kalian yang suka menyanyi? Angkat tangannya. Wih, banyak loh yang suka menyanyi ya. Nah, yang suka menyanyi, suaranya bagus. Wah, pintar main musik. Boleh berikan persembahan itu untuk Tuhan dengan cara apa? Mainkan lagunya, direkam dalam bentuk video ya. Kemudian yang main musik boleh nggak Bu Nita? Boleh main musik, pilih salah satu lagu sekolah minggu, kalian rekam ya. Kemudian pilihan yang lain, yang suka menulis tuh ada tuh. Misalnya suka menulis puisi, boleh nggak Bu Nita? Wah, boleh dong. Tuhan juga mau anak-anak Tuhan bisa memuji dalam bentuk tulisan. Kemudian dibacakan puisinya, direkam ketika kamu membaca puisi, ya. Nah, bagaimana dengan yang suka menggambar? Banyak ya. Ibu Nita melihat anak-anak sekolah minggu suka menggambar dan mewarnai. Nah, Ibu ada contoh. Menggambarnya tentang apa, Bu? Terserah kalian sukanya gambar apa, pemandangan atau misalnya gereja, tentang tema gereja kita ya, boleh kemudian nanti digambar dan diwarnai. Nah, kalau misalnya begini berarti dalam bentuk foto ya adik-adik, dipegang hasil karyanya kemudian difoto, minta bantuan mama ataupun papanya. Dan juga ada beberapa adik-adik yang suka membuat kreativitas tambahan nih. Boleh selain dengan mewarnai, menggambar, boleh tambahkan menempelkannya. Misalnya ya, begini nih ada contohnya. Menggambar, mewarnai. Wah, saya suka buat origami Bu. Ditempel sebagai variasi, boleh juga. Itu dalam bentuk berarti dokumentasinya dalam bentuk foto. Ya, jadi aktivitas sekolah minggu minggu ini bisa dua pilihan ya, video ataupun foto. Tentang apa? Talenta, kemampuan yang kalian miliki. Di foto ataupun di
video dan kirimkan ke grup WA dalam kelompok masing-masing. Oke, Ibu Nita akan tunggu hasil karya kalian dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah adik-adik, seperti firman yang telah adik-adik dengar tadi, bahwa Maria ingin memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Untuk itu, kita harus selalu bersyukur atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, Mbak Devi dan Mbak Eba mau ajak adik-adik di rumah untuk menyanyikan lagu Berkat Tuhan Mari Hitunglah. Adik-adik bangkit berdiri ya. Topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini, kita mau berdoa dulu. Ambil sikap berdoa yang baik ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu, kami anak-anak-Mu dapat selesai bersekolah minggu. Tuhan, sekarang kami akan melakukan aktivitas kami. Kiranya Engkau memberkati aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Wah adik-adik, ibadah sekolah minggu kita udah selesai nih, gak kerasa ya Mbak Devi? Iya ya. Apa kita terlalu semangat nih Mbak Devi? Kayaknya deh. Kalau gitu adik-adik gak boleh bersedih hati ya, karena kita akan bertemu lagi di ibadah minggu selanjutnya. Oh iya adik-adik, untuk aktivitas hari ini jangan lupa difoto atau di video ya. Kalau udah difoto atau video, kirim ke grup WhatsApp jemaat. Dan jangan lupa adik-adik di rumah terus jaga kesehatan. Kalau gitu, selamat hari Minggu. Shalom, dadah! Yesaya pasal 56 ayat 7b. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan. Mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Bye-bye, Pak Endras. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan suara-Mu dari Yesaya 56 ayat 7b. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesaya pasal 56 ayat 7b. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Halo, nama saya Lionel. aku Otniel. Kita akan membacakan ayat Yesaya 56 ayat 7b. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Terima kasih. Oke, ayo baca Alkitab. Ayo, ambil Alkitabnya. Tuh. Ya, yuk buka yuk Alkitabnya yuk. Dari Yesaya 56
yang 7B. Yesaya 56 ayat 7B. Ini loh. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Amin. Halo teman-teman, Dylan lagi baca bersama Mami Papi. Terus Yesaya 56 ayat 7B. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Amin.